Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Emi Zulfatur Ifa. Saya berasal dari prodi akuntansi kelas D. Di sini saya akan memberikan tutorial tentang analisis data panel menggunakan EViews. Nah, tugas ini diajukan untuk memenuhi mata kuliah statistik 2 yang diampu oleh Ibu Mega. Oke, saya akan share screen sekarang. Nah, di sini. Di sini kita sudah buka aplikasi EViews-nya ya. Lalu karena kita akan menggunakan data panel, maka kita sekarang akan membuka file, lalu kita open. Di sini kita ada pilihan untuk foreign data as Word file. Kita pencet di sini. Lalu tadi kita cari data yang sudah dibagikan. Nah, karena di sini datanya sudah saya oke, di sini contoh data panel keuangan, maka di sini open. Di sini kita next, next, next. Nah, di sini sudah disebutkan ya, datanya ada data panel seperti itu. Oke, kita finish, kita yes. Nah, di sini muncul. Nah, karena di sini untuk ujiannya adalah data yang terlampir adalah 24 emiten dan dia selama 2012 sampai 2021. Sekarang kita cek di sini. Nah, untuk ranknya di sini sesuai, sampelnya juga sesuai. Nah, kita cek untuk memastikan ya, kita lihat di sini. Di NIM, kita pencet. Oke, di sini benar dari 2012 sampai 2021. Kita lihat di NPL-nya. Oke. Nah, karena semua sudah fix, maka kita mulai ya analisisnya. Nah, karena sebelum kita melakukan analisis goodness of fit, jadi kita harus mencari dulu nih kita pakai model yang mana. Nah, untuk mencari model kan ada 3 cara ya. Yang pertama kita bisa uji Cow, yang kedua ada di uji Hasman, dan yang terakhir ada uji LM ya. Uji LM yaitu link rate multiplies. Nah, pertama sebenarnya 2 uji kan cukup ya teman-teman. 2 uji saja sudah cukup. Tetapi jika memang kurang atau mungkin belum sesuai, maka bisa dilakukan 3 uji. Jadi uji LM tadi. Nah, sekarang kita masuk ke uji Cow-nya dulu. Nah, sebelum itu kita lihat di sini tadi. Nah, di sini untuk variabel-variabel yang terkait terlebih dahulu, untuk Y-nya dia menggunakan ROA, dan untuk variabel bebasnya atau X-nya dia menggunakan NPL, NIM, GCG, dan juga CAR. Nah, di sini ROA sebagai rasio profitabilitasnya, NPL sebagai rasio kredit bermasalahnya, NIM-nya sebagai efisiensi bank, GCG sebagai tata kelola perusahaan, dan juga CAR sebagai rasio kecukupan modal. Nah, sekarang kita masuk nih untuk uji Cow dulu ya, untuk mencari model yang sesuai. Nah, untuk uji Cow di sini kita pencet di quick. Di sini. Oh iya, kita masukkan dulu ya di sini. Nah, tadi untuk variabel X dan juga variabel Y kita tulis di sini. Untuk variabel Y-nya tadi kita ROA ya. Kita tulis dulu di sini, ROA spasi C. Nah, di sini C-nya sebagai apa? C-nya adalah sebagai konstanta. Untuk variabel X-nya tadi ada di NIM, terus setelah NIM ada di NPL, lalu setelah itu ada GCG, dan juga terakhir ada CAR. Maka setelah itu kita bisa oke di sini. Nah, sudah keluar di sini datanya. Nah, untuk mencari uji Cow-nya kita lihat di estimate ya. Nah, di panel option kita pakai fix terlebih dahulu. Kita oke di sini. Nah, setelah itu kita lihat di view. Di sini di fix atau random effect ya.
Kita lihat efeknya di sini karena tadi kita pakainya adalah kita gunakan di sini. Redundant fix karena fix ya tadi, redundant fix. Oke, kita pencet. Nah, sekarang kita lihat di sini ada cross section dan juga di sini. Nah, probabilitasnya di sini adalah 0,0. Karena di sini dia adalah kurang dari 5% ya. Kurang dari 5%, maka dia diterima. Ya, berarti fix di sini oke, dia diterima. Oke, selanjutnya kita ke uji Hashman. Berarti kita kalau mau uji Hashman, kita ke estimate lagi, kita ke panel option. Yang fix tadi kita ganti ke mana? Kita ganti ke random. Lalu kita ke oke, kita ke view lagi ya teman-teman. Setelah kita ke view, kita balik ke sini karena tadi kita uji Hashman, maka di sini kita pilih yang Hashman juga. Ya, random effect tadi ya. Oke, kita pencet di sini, kita lihat. Wah, di sini probabilitasnya di atas 5%. Maka dia juga diterima seperti itu karena dia adalah uji Hashman. Berarti untuk uji yang pertama tadi dia diterima dan uji yang kedua diterima, maka kita harus menggunakan uji yang ketiga untuk menentukan model mana yang kita pakai, apakah yang fix atau yang random. Maka kita uji LM di sini. Uji LM atau uji Lagrange multipliers-nya. Sorry, bukan multipliers, multiplier. Nah, di sini. Di sini kita pencet di none ya. Kita oke, kita ke view lagi. Kita ke fix lagi karena tadi sudah karena LM maka di sini. Nah, multiplier ya. Di sini oke, kita pencet. Oke, dia ketemu di sini. Kita lihat di sini di cross section-nya dia 0,0 semua ya di uji sini. Nah, karena dia 0,0 maka dia diterima. Jadi yang diterima apa? Random. Maka karena uji 1 random, uji 1 fix, uji 2 random, uji ketiga juga random, maka yang dipakai adalah uji yang random. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke goodness of fit. Nah, goodness of fit kita masuk lagi nih ke estimate. Karena kita sudah tahu tadi kita yang dipakai adalah random, maka di sini kita pakai saja langsung random. Oke. Nah, setelah itu kita lihat nih. Tadi ya, kita pindah sini dulu. Tadi di sini kita lihat lagi di e-learning-nya. Nah, di sini ada H1, H2, H3, dan H4-nya ya. Nah, untuk H1-nya di sini adalah NIM berpengaruh positif terhadap ROA. Kita bisa lihat di sini ya. Oke, NIM berpengaruh positif terhadap ROA. Kita lihat di sini. NIM berpengaruh positif terhadap ROA. Kita lihat di sini. Wah, ternyata benar. Dia berpengaruh positif. Maka untuk H1, H1-nya dia adalah oke. Seperti itu. Dia oke. Yang kedua adalah H2-nya adalah NPL berpengaruhnya negatif. Kita lihat di sini NPL. Wah, ternyata juga benar. NPL-nya juga negatif. Seperti itu. Selanjutnya, H3-nya adalah GCG berpengaruh positif. Wah, ternyata di sini GCG-nya berpengaruh negatif, maka dia itu tidak ya. Lalu yang H4-nya KAR berpengaruh positif di sini. Wah, benar. Berarti di sini yang oke adalah H1, H2, dan H4. Ketiganya dia tidak seperti itu. Lanjut. Sekarang untuk goodness of weight-nya kita kemana? Kita lihat di sini lagi. Nah, ini kita scroll ke bawah ya teman-teman. Nah, kita bertemu nih di sini ada R square dan juga adjust R square. Nah, di sini kita lihat dia di angka 37% ya, 0,37 berarti kan 37% untuk R square-nya dan juga adjust R square-nya dia di angka 0,35 atau di 35%. Nah, artinya di sini apa teman-teman? Artinya di sini adalah di model ini
Dia itu hanya bisa menjelaskan dari 35% sampai di 37% seperti itu. Nah, dia itu hanya bisa menjelaskan NIM, NPL, GCG dan juga CAR-nya itu hanya di 35 sampai 37%. Nah, untuk yang selain, mmm, sisanya di mana? Sisanya itu dijelaskan oleh variabel luar, seperti itu. Selanjutnya di sini ada F statistik dan juga probabilitasnya. F statistik di sini 35,55 dan 0,00 di sini. Nah, di sini itu ternyata sangat signifikan. Nah, maka model ini tuh boleh, bahkan sangat dianjurkan seperti itu. Selanjutnya kita ke sini, ke root MSE. Nah, root MSE sendiri di sini tuh apa? Dia itu adalah error-nya. Nah, karena dia error, maka di sini semakin kecil nilainya, maka dia itu semakin baik. Nah, karena dia 0,01, berarti kan seperti 1% ya, berarti dia itu baik diagnosanya ya, seperti itu. Selanjutnya kita ke uji asumsi klasik. Nah, untuk uji asumsi klasik kita kembali ke view ya teman-teman. Setelah ke view kita bisa ke residual diagnosis. Dia residual diagnostik, lalu kita ke histogramnya, normalitas tesnya. Nah, di sini ternyata probi probabilitasnya adalah 0,0, maka dia oke ya. Setelah itu kita bisa ke uji multiko. Uji multiko kita kembali ke quick. Setelah ke quick kita ke group, lalu kita ke correlation. Nah, kita hapus dulu, lalu kita tulis nih, untuk variabel-variabel X-nya tadi ada apa aja? Ada NIM, spasi ada NPL, terus ada apa lagi? GCG dan juga CAR. Nah, di sini kita oke, kita lihat di sini. Dari data-data yang muncul di sini kita bisa lihat. Nah, untuk di uji multiko sendiri dia itu jika nilai korelasinya di bawah 0,8 maka dia tidak ada korelasinya. Nah, ternyata dari semua data dia itu tidak terkorelasi. Ya, di sini tidak dia itu di bawah 0,8 semua. Namun dari semua data ini ada satu nih ternyata yang mendekati, tapi ya masih lumayan jauh ya di sini. GCG pada NPL 0,48 seperti itu di sini. Oke, karena sudah selesai ya teman-teman. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.